Halo desain entusias, selamat datang kembali di channel YouTube Claire. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai Kitchen Work Triangle. Kitchen Work Triangle seringkali dijadikan pedoman untuk mendesain dapur yang praktis, fungsional, dan efisien. Pedoman ini berasal dari penelitian Fakultas Arsitektur Universitas Illinois pada tahun 1940-an yang bertujuan untuk menekan biaya konstruksi, yang kemudian banyak diadopsi oleh para desainer dapur yang merasa bahwa tata letak dapur menjadi lebih efisien, dan pada akhirnya digunakan hingga masa kini. Work Triangle terbagi menjadi 3 area, yaitu food storage atau kulkas, kemudian food cleaning atau sink, dan juga food cooking atau kompor. Ketiga area ini diatur pada posisi membentuk segitiga dan pada aturan jarak tertentu untuk membuat flow kerja dapur menjadi lebih efisien dan hemat gerak, mengurangi langkah yang kurang perlu. Berikut beberapa pedoman dari Work Triangle. Panjang setiap kaki segitiga antara 1,2 dan 2,7 meter. Panjang gabungan dari ketiga kaki segitiga harus antara 4 meter dan 7,9 meter. Bila jarak terlalu dekat akan terasa sempit dan sesak. Bila jarak terlalu jauh akan menimbulkan gerakan yang tidak perlu sehingga melelahkan. Kemudian tidak boleh ada peralatan atau lemari yang memotong salah satu kaki segitiga. Dan juga tidak ada lalu lintas besar yang melalui segitiga. Berikut aplikasi Work Triangle pada berbagai bentuk layout dapur. Yang pertama, pada Galley Kitchen. Kemudian, letter L Kitchen. Dan yang terakhir, letter U Kitchen. Namun, apakah pedoman Work Triangle ini masih efektif untuk diaplikasikan untuk desain dapur masa kini? Saat penelitian tersebut dilakukan, kondisinya adalah pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada umumnya urusan dapur mengandalkan hanya seorang ibu rumah tangga saja, dan ukuran dapur rumahan pun tidak terlalu besar. Sistem takeaways dan berbagai peralatan canggih untuk dapur pun belum banyak ditemukan. Sedangkan pada masa kini, dapur berkembang menjadi lebih luas, menjadi seperti dapur komersial yang dilengkapi berbagai teknologi memasak. Bahkan tidak hanya sebagai tempat memasak saja, dapur kini memiliki beberapa fungsi lainnya seperti tempat makan dan berkumpul. Membuat dapur harus dapat mengakomodir lebih dari satu orang untuk memasak. Kini orang-orang suka memasak bersama pasangan maupun keluarga, sehingga pekerjaan dapur tidak hanya mengandalkan satu orang saja. Ada berbagai pertimbangan lainnya yang harus dipikirkan dalam mendesain dapur masa kini. Berbeda tipe masakan tentunya memiliki tahapan prep yang berbeda dan membutuhkan tools yang berbeda. Apalagi dengan banyaknya perkembangan teknologi appliances masa kini. Membuat zona dapur bisa saja lebih dari hanya sekedar 3, sehingga bukan pola segitiga yang digunakan, bisa jadi rectangle ataupun pentagon. Contoh zona tersebut adalah zona penyimpanan makanan, yang terbagi menjadi pantry kering berupa lemari kabinet tertentu, dan pantry basah berupa kulkas misalnya. Zona cleaning, tidak hanya sink, tetapi juga tempat sampah dan peralatan kebersihan lainnya. Zona prep, untuk potong-potong dan perlengkapan teknologi pendukungnya, seperti chopper, blender, knife set, dan sebagainya. Zona cooking, seperti kompor, baik gas maupun induksi. Zona baking, dengan permukaan meja khusus untuk baking tray, rolling pin, mixer, oven, dan sebagainya. Zona serving, jika ada buffet area untuk makanan yang siap dimakan. Maupun zona lainnya seperti zona entertainment, seperti bar dengan rak minuman dan perlengkapan bartender lainnya, maupun zona breakfast dengan microwave dan juicer.
Tentunya harus diperhatikan zona mana yang lebih sering digunakan sehingga harus berdekatan, dan zona mana yang jarang digunakan sehingga bisa lebih berjauhan. Dan juga perhatikan apakah pengguna lebih dominan tangan kiri atau kanan, yang menentukan flow kerja dapur apakah dari arah kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Dan masih banyak pertimbangan lainnya sesuai dengan request pengguna. Sehingga sebaiknya pedoman work triangle ini dijadikan sebagai panduan saja, bukan aturan baku yang harus diikuti. Dalam beberapa kondisi desain, mungkin saja untuk tidak menerapkan aturan work triangle ini. Misalnya, pada dapur yang jarang digunakan dan lebih ke penambah estetika saja. Atau dibutuhkan letak kulkas yang lebih dekat ke ruang makan dibandingkan dekat sink. Atau letak microwave yang dekat kulkas dibandingkan dekat kompor. Sesuaikan kembali dengan kebiasaan pengguna. Karena kembali lagi ke tujuan awal, desain dibuat untuk mempermudah hidup penggunanya. Oke, desain entusias, thank you for watching. Nantikan video kita selanjutnya.